Waduh, udah bisa ditranslation. Ya, sekarang kita kemana? Al-Faslus Tsalis. Fasal. Itu fasal itu artinya apa? Fasal itu bagian ya, bagian yang ketiga. Kaifa yaj'alul Qur'ana al-hafidhu qudwatan fil akhlaq. Ya. Bagaimana seorang hafiz Quran itu menjadikan Quran itu qudwah. Apa itu qudwah itu? Enggak bisa. Ini bisa deh. Apa-apa nanti enggak usah. Ya, bagaimana seorang penghafal Quran itu menjadikan Al-Quran itu sebagai qudwah. Apa itu qudwah itu? Sebagai sumber rujukan akhlak dia di sehari-hari. Qudwah itu contoh ya. Irtibatul akhlak bil ayatil karimah. Apa irtibat? Robit artinya apa? Hubungan ya, al akhlak bil ayatil karimah, dengan akhlak karimah yang mulia. Ya bunayya i'lam annal qur'ana huwa dusturul akhlaq. Wahai anakku, ketahuilah bahwasanya Al-Qur'an itulah dustur. Mana dustur? Dustur itu artinya konstitusi ya. Dustur itu artinya konstitusi, undang-undang. Nah, nggak bisa bilang ini undang-undang. Undang-undang al-akhlak, akhlak. Jadi Quran itu adalah undang-undang akhlak. Sebagaimana di Indonesia itu kita sering mendengar namanya apa kalau undang-undang kita? Namanya UUD ya. Yang pernah Olimpiade ini, staf MPR. Nggak pernah ini. Ada yang pernah ikut Olimpiade ini? P4 namanya ya, staf MPR itu. Kita ngapal undang-undang dan seterusnya. Itu surat undang-undang kita di Undang-Undang 45 ya. Nah, akan tetapi di akhlak manusia, undang-undang kita itu adalah akhlak Al-Quran. Apa yang ada di Al-Quran itu adalah akhlak dari kita. Pertama, wahwa al-mu'allim al-awwal likulli man yurid ay yuraqi bi nafsihi wa sulukihi ya. Dan dia itu yang pertama itu adalah mu'allim al-awwal, yang di akhlak mu'allim. Apa mu'allim? Guru yang pertama untuk setiap orang yang ingin yuraqi binafsihi, memperbaiki dirinya, wasulukihi, dan juga suluk itu artinya jalan ya. Jalan. Sebagaimana firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau la'ala khuluqin 'azim. Apa la'ala? Benar-benar di atas akhlak yang besar. Surah Al-Qalam ya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Nah, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan sebagai akhlaknya yang sangat mulia. Wa hadzal khuluqul 'azim alladhi wusifa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa at-tatbiqul 'amali lil Qur'anil Karim fi hayatihi. Dan ini adalah akhlak Rasul yang disifati dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa at-tatbiq. Akhlak Nabi apa tatbiq itu? Mempraktikkan al-amali, beramal lil Qur'anil Karim fi hayatihi. Nah, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu beliau itu berakhlak Al-Qur'an. Dengan apa? Dengan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-harinya fi hayatihi. Dari apapun gerak-gerik Rasul itu adalah akhlak Al-Quran ya. Dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi itu adalah akhlak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza kunta hafizan lil Qur'an fa innaka mutalabun bi an ta'kisa akhlaqahu fi sulukikal yaum. Jika engkau seorang penghafal Al-Qur'an, mic-nya rusak ya atau gimana? Rusak. Jika engkau adalah seorang penghafal Quran, maka sesungguhnya engkau mutolak, dituntut. Nah, makanya bi anta kisah akhlaquhu fi sulukikal yaum, dengan apa? Ta'kisa memantulkan akhlakmu. Nah, maksud memantulkan akhlakmu itu apa bahasa kita itu? Menyebarkan akhlakmu fi sulukika di dalam jalanmu al yaumi, pada keseharian.
Ini kata-kata mutolabun ini digaris besarkan itu. Dituntut, mau tidak mau kita akan dituntut wahai penghafal Quran, berakhlak Al-Quran dimanapun. Karena ketika kita tidak berakhlak Al-Quran, kita akan di masyarakat itu dianggap rendah. Makanya di masyarakat seorang penghafal Quran itu dianggap malaikat. Apa maksudnya dianggap malaikat, Ustaz? Dia dianggap bersih, suci, mulia, tidak boleh ada salahnya. Nah, di masyarakat itu seperti itu. Nanti pulang-pulang siapa yang di sini yang tidur, yang pulang-pulang misalnya si Alpat. Pulang-pulang ke rumahnya, Abian masih sakit. Oh, gimana minum obatnya? Abian yang minum obat itu ya, bukan? Terus ini siapa? Siapa satu lagi? Zaki. Oh, udah sehat semua, masya Allah. Ya, ya obatnya adalah ini berarti ya, dipaksakan. Ya, sampai mana tadi? Ya, kita dituntut ya sebagai penghafal Quran itu oleh masyarakat pertama. Karena masyarakat itu kita akan selalu dituntut untuk menjadi orang yang lebih baik. Bahkan di kampungannya itu nggak boleh menggunakan lengan pendek. Meskipun lengan pendek itu hal baik-baik saja, halal gitu, boleh. Tapi penghafal Quran pakai lengan pendek di kampungannya itu dianggap rendah. Loh, kok penghafal Quran pakai baju pendek? Apalagi pakai baju Barcelona. Oh, udah. Pakai baju Barcelona udah itu. Loh, kok pakai baju Barcelona? Nah, kalau pakai baju Madrid masih lah ya, karena baju putih kan dianggap oh putih nih. Nah, gitu. Enggak sama. Madrid nanti ini kan. Berarti itu. Di mana lagi? Di sekolah atau di rumah, di orang tua. Ini yang paling mencerminkan antum semua. Ketika pulang di rumah, bahkan di pondok pusat itu, ketika pulang libur panjang tuh, habis itu balik-balik kan diantar sama orang tua ke sini. Curhatlah orang tuanya, Ustaz. Anak saya setelah pulang dari pondok itu, masya Allah, nggak bisa lepas dari HP. Masya Allah, nggak bisa lepas dari Quran, nggak bisa lepas dari HP. Langsung aja dia itu nggak pernah dia gini potret ininya HP-nya, tapi landscape terus gitu. Ini aja di rumah, masya Allah. Seperti itu. Mana perubahan selama berbulan-bulan belajar Al-Quran? 1, 2 seperti itu. Makanya tidak kita dengar nanti antum pulang ke rumah itu ada keluhan dari orang tua ketika ngatain antum kesini, Ustaz. Ternyata setelah dia kesini, sebelum dan sesudah kesini sama aja, Ustaz. Bangunnya jam 7, kemudian apalagi nggak suka bantu orang tua, ngomongnya kasar, terus pokoknya seperti itu. Jangan sampai kita mendengar seperti itu. Kenapa? Kita belajar Al-Quran. Dustur itu adalah konstitusinya lah kita belajar. Konstitusi agama ini yang kita pelajari. Jadi kita sebagai akhlak Al-Quran ketika pertama bersama dengan masyarakat, bersama dengan orang tua kita. Ketika orang tua kita itu minta bantuan, kita bantu, berakhlak dengan Al-Quran dan seterusnya. Ya, mutolab, ya kita itu dituntut. Fala yakfi an tahfadha al-ayati fi sadrika duna an tuzhira fi af'alika. Maka tidak cukup an tahfadhal ayati, engkau menghafal al-ayat. Nah, ini namanya jamak muannats salim, nasabnya dengan kasrah. Engkau menghafalkan ayat-ayat Al-Qur'an fi sadrik, dalam dadamu, itu tidak cukup. Menghafal di dada, menghafal di kepala, menghafal di mulut itu tidak cukup. Duna antuzhira fi af'alika, ya. Selain engkau menampakkan di dalam perilakumu. Berarti nggak ada gunanya, bukan nggak cukup gitu. Kita menghafalkan Al-Quran itu di kepala, menghafal Quran di dada, menghafal Quran di mulut, akan tetapi kita laksanakan secara perbuatan. Loh, kok pada lemes ini? Dilaksanakan secara perbuatan. Iya, kelihatan kalau kita lagi seperti itu ketika nggak ada balasan, nah ketahuan itu si lemes. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa. Sesungguhnya min khiyarikum, di antara yang terpilih dari kalian itu, ahsanukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian apanya? Akhlaqo, akhlaknya.
Dari yang paling baik di antara kalian itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Gak jarang kita dengar orang dikatakan baik itu yang paling pinter. Banyak sekarang itu Indonesia itu nggak pernah kekurangan orang pinter ya. Tidak pernah Indonesia itu kekurangan orang pinter. Sebutkan ahli apa semua ada di Indonesia itu. Semua ada. Kalau kita bilang kita nggak maju-maju karena kita masih bodoh, benar ya benar. IQ orang Indonesia rata-rata masih di bawah rata-rata. Tapi banyak yang udah pintar sangat luar biasa. Bahkan ada yang pernah jadi pengajar di Amerika, Oxford, kemudian belajar di Harvard, Inggris dan seterusnya. Banyak yang pintar-pintar. Bahkan di Mesir itu kita orang Indonesia itu diidolakan di sana malah masalah apa namanya kepintarannya. Tapi kenapa di Indonesia itu sebagai apa ladang korupsi ya, ladang korupsi, kemudian ladang nyogok, ladang apa lagi? Banyak ditemukan. Kalau orang Cina punya uang 300 juta, saking gitunya, orang Cina punya uang 300 juta, itu langsung berpikir, nanti saya buat restoran bagaimana ya, warungnya gimana bentuknya, gimana itunya gitu. Kalau orang Malaysia punya uang 300 juta, gimana caranya saya itu membeli tanah, beli sawit dan seterusnya. Kalau orang Indonesia punya 300 juta, gimana cara saya masuk ke polisi? Ya, itu seperti itu. Ini kita ya. Gak usah apa namanya di daerah mana itu di Wakanda itu di daerah mana itu. Ya kalau 300 juta kita berpikirnya nggak berpikir ini dagang nggak pikir ini pikir apa gimana cara saya masuk nah, itu gak usah disebut nanti bahaya itu. Ya, yang pertama akhlak dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita contoh as-sidqu ini akhlak dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Ya, surah apa ini? At-Taubah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan kalian jadilah menjadi orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang jujur. Ya. Makanya cara kita mengetahui teman kita itu buruk, jujur padanya. Ngerti maksudnya? Cara kita mengetahui sekeliling kita itu orang baik, selalu berlaku jujur padanya. Jika dia nggak baik, dia akan menjauh dari kita. Dia akan menjauh secara alami dia akan menjauh. Maksudnya apa? Jangan berteman sama dia, dikit-dikit nanti kita polos orangnya. Nah, gitu kan? Polos orangnya itu nanti takutnya kita ini. Nah, seorang teman seperti itu, teman yang buruk, dia akan menjauh ketika kita berlaku jujur. Cek aja, coba aja. Misalnya, ada temannya megang HP, diem-diem. Jangan berteman sama si itu, kenapa? Dilaporin kita nanti. Ah, itu kan. Benar itu udah secara alaminya orang yang gak jujur, dia akan menjauh kepada orang-orang yang jujur. Makanya cara kita mengetahui akhlak seseorang itu kita lihat temannya. Cara kita mengetahui akhlak seseorang, kita mengetahui teman sekitarnya. Teman ini dekatnya ya, bukan teman semuanya, teman dekatnya. Jika teman dekatnya kerjanya males, kemudian nggak pernah ini ya, udah ketahuan dia gitu. Kalau temannya itu semuanya itu berakhlak kotor, kata-katanya kotor, suka mencuri, otomatis dia itu pasti akan kepercikan seperti itu. Kenapa? Karena orang yang nggak pernah berkata kotor agak sulit dia berteman sama orang-orang yang berkata kotor seperti itu. Ya, makanya cara kita mengetahui kita itu mempunyai teman yang sekitar kita itu baik atau buruk, berlaku jujur. Cek aja, berlaku jujur. Jangan berteman sama si Wahid dong. Kenapa? Takutnya nanti dilaporin kita kalau kita ini. Kan jujur si Wahid tuh. Nah, berarti secara tidak langsung orang yang bersama dia yang nggak jujur itu akan menjauh sama dia. Gitu. Ya, wa kunu ma'as shadiqin. Ij'al as-sidqa syi'araka. Jadikanlah as-sidqa, yaitu adalah kejujuran itu syi'arak, yaitu adalah syiarmu. Apa syiar itu? Apa syiar itu? Loh, kok sepi banget. Syiar itu artinya adalah menyiarkan apa? Mempublikasikan sebagai publikasi terhadap dirimu. Apa siaran apa namanya mempromosikan mengiklankan apa bahasa yang bagusnya ya mensiarkan bahasa Indonesia juga mensiarkan ya kita siarkan mahat ini sebarkan ya fil qauli wal amal dalam perkataan maupun perbuatan jangan sampai kita dikenal jangan berteman sama dia kenapa
Itu bohong orangnya. Jangan sampai kita dikenal seperti itu. Lebih kita itu dikenalnya apa? Lebih baik kita dikenal jangan berteman sama dia. Kenapa? Dia itu jujur orangnya, jadi takutnya kita gini 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 gini. Gitu. Contohnya pejabat yang luar biasa jujurnya sekarang ya namanya Bapak Mahfud MD. Tahu, kenal Bapak Mahfud MD? Bapak Mahfud MD itu jarang ininya temennya. Pejabat besar itu jarang punya temen. Kenapa coba? Karena lo jujur, semuanya ditangkep-tangkepin kalau Bapak Mahfud MD. Jadi temennya pun di sini nih, dia tuh temannya ini korupsi, ditangkap sama Bapak Mahfud MD. Makanya jarang ada yang mau berteman sama Pak Mahfud MD. Bahkan dulu tahun 2019 beliau mau dijadikan wakil presiden, mau dijadikan wakil presiden. Tapi banyak partai yang nggak setuju. Banyak partai yang nggak setuju. Bahkan sampai diancam itu Bapak Jokowi dulu 2019, kalau engkau mencalonkan Bapak Mahfud MD jadi wakil, maka kami menarik diri. Kok bisa gitu kan? Ya, pokoknya kalau antum jujur itu sedikit temennya, tapi temen yang berkualitas. Wala takun minal ladzina yaquluna ma la yaf'alun, dan jangan engkau menjadi orang-orang yang berkata apa yang tidak engkau laksanakan. Ini sangat penting. Apa kata Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah? Ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum tatlunal kitab. Ya, apakah engkau menyuruh manusia dalam berbuat baik? Atamuru dan nasabil birri wa tansawna anfusakum, dan engkau melupakan diri kalian. Wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab, dan engkau itu membaca kitab. Orang Yahudi seperti itu. Orang Yahudi itu selalu memerintahkan kebaikan. Orang Yahudi itu memerintahkan kebaikan. Jangan begini, jangan begini, jangan begini. Tapi dia sumber dari kejahatan. Sumber dari kejahatan. Dia katakan di surah Shaf apa? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la taqulun, jangan kau berkata apa yang kau tidaklah lakukan. Kabura maqtan. Apa kabura maqtan itu? Laknat Allah kepada orang-orang seperti itu. Ayo sholat 5 waktu, gini-gini. Tapi dia kerjaannya apa? Main remi, main gaplek. Apa bahasa sini itu? Main domino. Ini aja kerjaannya. Sholat bang, ya antar dulu. Sholat itu kan udah selesai, saya sholat udah tamat. Ada di Lombok itu, banyak, bahkan di Jawa, di sini nggak tahu kalau di sini. Sering kita dengar ada namanya orang yang namatin sholat. Di sini ada nggak yang seperti itu? Namatin sholat. Kita tanya, ini orang-orang besar, maksudnya orang besar tokoh-tokoh adat. Kenapa Bapak nggak sholat? Loh, sholat tuh bagi mereka yang masih ini, level apa ya? Level bawah, tuh sholat. Kalau kita udah levelnya ya, udah sholatnya itu pakai hati. Nah, itu. Banyak namatin sholat itu, namatin sholat. Muda Sulawesi belum pernah dengar, di Jawa itu banyak yang namatin sholat. Jadi yang penting akhlaknya baik. Berarti dia mengukur akhlaknya itu lewat dirinya. Oh, dan akhlak saya baik, ya udahlah, saya aja nggak usah sholat. Dia udah namatin sholat. Bahkan ada yang sholat di Mekah, tapi di Lombok rumahnya. Sholatnya di Mekah. Ditanya, loh, kenapa nggak sholat Jumat? Saya baru aja selesai sholat Jumat. Di mana? Masjidil Haram. Dia sholatnya di Masjidil Haram. Loh, pakai baju ihram. Pakai baju ihram, dia sholat di Mekah, tapi rumahnya di Lombok. Nah, itu. Ada kemarin lagi viral di Jawa mana itu? Banyak berbondong-bondong berbis-bis masuk ke gua. Ada dengar itu beritanya? Masuk gua ngapain? Ini umroh. Umroh Mekah. Jadi ada di sana kayak semacam ini katanya. Wa'iyadzubillah seperti itu. Banyak orang-orang yang gitu, halusinasi yang seperti itu. Nah, itu tuh orang-orang yang melaksanakan sesuatu ya tapi dia tidak melaksanakan apa yang dia katakan. Tapi kalau kita menyuruh orang melakukan sesuatu yang sunnah, boleh kita nggak melakukannya, kita nggak laknat. Tapi maksudnya itu di sini itu melaksanakan, menyuruh orang melakukan sesuatu yang wajib, akan tetapi dia tidak melaksanakannya. Ayo puasa Ramadan, ayo puasa Ramadan. Jadi dia kerjaannya ini makan aja gitu.
Ayo sholat 5 waktu. Nah, tapi kalau dia nyuruh ayo sholat duha, dia nggak sholat duha, berarti tetap nggak dilaknat karena dia nyuruh sesuatu yang sunnah. Dan orang yang disuruh itu tidak boleh mengatakan, lah ente aja nggak sholat, nggak boleh itu. Karena kita dikatakan sebagai orang yang sombong. Apa itu sombong? Batarul haqqi wa gomtun nas. Batarul haq artinya apa? Menolak kebenaran dan juga merendahkan orang lain. Ketika orang itu mengatakan ayo sholat, kemudian dia mengatakan lah ente aja nggak sholat, berarti seolah-olah ketika itu dia menolak kebenaran. Dia menolak kebenaran ketika itu. Makanya kita itu ketika disuruh siapapun nyuruh kita kalau untuk kebaikan, maka kita laksanakan. Sebagaimana kaidahnya apa? Unzur maqala wala tanzur kamera. Nah, kalau zaman dulu unzur maqala wala tanzur mangkola. Tapi sekarang unzur maqala wala tanzur kamera. Ya. Lihatlah apa yang dia katakan, jangan lihat kameranya. Kalau kameranya ini burik kata ini itu, tetap dilihat. Lah ini burik kameranya, enggak saya conton lah. Nah, biasanya ditonton-tonton itu yang HP-nya Apple, iPhone. Di sini ada yang punya iPhone. Oh, kasihan sekali. Enggak ada yang punya iPhone satu pun ini. Ada iPhone. Oh, di Pilvide. Loh, kan bawa di sini nih kita pakai jadi kamera di sini. Kalau mau diambil di rumahnya Ahsan gitu. Nih ya, nanti di sini kamera biar kamera kita itu keren gitu. Karena iPhone itu menangnya di kamera ya. Bahkan zaman sekarang itu ada tren orang nyewa HP iPhone. Iya nyewa HP iPhone tuh kan. Iya. Orang mudik itu. Misalnya dia kerja di Jakarta. Orang rumah itu dikira kita di Jakarta itu kayak kita mungut duit. Kalau kita ngambil duit semua gitu. Bikin orang rumah. Nah, jadi pas mudik itu kan misalnya kalau bisa dikerja di Jakarta dia nganggur, di Jakarta dia itu gak ada kerjaan. Biasanya kalau mudik itu dia malu. Cara dia biar gak malu biasanya dia nyewa HP iPhone. Apalagi pas reuni bukber. Nah, bukber akbar. Oh, itu di sana, gengsi-gengsian di sana. Makanya anak nggak pernah cuma sekali ikut apa namanya itu bukber akbar ya. Bukber sama teman SMP kah, teman SMA kah, teman ini. Kenapa? Di sana itu banyak yang model apa? Main gaya-gayaan. Wih, udah kerja di mana nih gitu. Pakai iPhone nih, padahal dia nyewa itu iPhone. Iya, nyewa nggak paling nggak kan? Oh, berarti Pak Arit ini orang Agenia ini. Iya. Biasa cara kita mengetahui orang itu kaya dengan tidak HP-nya iPhone. Ustadz HP-nya apa? Oppo. Nah, karena saya suka made in China. Ya, kalau iPhone itu made in USA ya, United States of America. Nah, itu. Yang punya iPhone. Samsung Tab gimana Tab? Ya Samsung juga sama kualitas sama iPhone, tapi lebih ini iPhone. Negara mana kalau Samsung Tab? Apa? Korea Selatan. Lanjut. Yang kedua setelah itu akhlak dari Rasul yang tercermin dalam Al-Quran itu apa? At-tawadu'u. Apa tawadu'? Merendah diri. Nah, tawadu' itu berasal dari kata wadu'a. Apa ti wadu'a? Menaruh. Ya. Dari tawadu itu orang yang menaruh dirinya ke bawah. Ya, alias merendah diri. Merendahkan diri. Qala Allah Ta'ala, ya firman Allah, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Apa ti wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah, mereka itu berjalan di bumi itu hauna. Hauna itu artinya tawadu, ya. Merendahkan dirinya. Itu. Tapi ketika kita ditanya oleh ustadz atau apa, kita harus berkata, jangan bilang pesawat tawadu. Ada yang punya kelebihan ini, nggak ada yang angkat tangan. Kenapa? Tawadu. Nggak seperti itu. Tawadu itu ada pada tempatnya. Jangan sampai ketika ditanya sama ustadz, antum berapa hafalannya? Nanti kalau saya bilang 30 juz, dikira saya nggak tawadu. 0,5 juz saja ustadz. Nggak seperti itu. Tawadu itu ketika kita di masyarakat, kemudian bersama dengan ketika kita muamalah. Kalau bersama guru silahkan sebut, kalau ditanya kelebihannya silahkan disebutkan. Untuk bisa kita melihat gitu, oh ternyata si ini itu hebat di bagian ini, oh si ini itu hebat di bagian ini, seperti itu. Ya tawadu ya, suratul Furqan. Ij'al tawadu'aka
simatan tazinuk ya. Jadikanlah tawadukmu itu simatan alamat yang menghiasimu. Alamat yang menghiasimu. Jadikanlah tawaduk itu seperti itu. Ya, jangan sampai kita dikenal orang kalau dia itu orangnya sombong. Kenapa? Dikit-dikit pamer dirinya, dikit-dikit muji dirinya, dikit-dikit liatin iPhone-nya. Nah, misalnya. Misalnya contohnya Farid tuh punya iPhone tapi ditaruh di rumah, berarti ketika itu dia tawadu. Terus sekarang di bawah HP apa Farid? Nggak bawa HP, masya Allah. Iya, bagus lah nggak usah bawa HP lah. Ya, Abbas itu tuh banyak orang seperti itu yang dia punya kelebihan yang luar biasa langsung dipamerin gitu. Dia punya hebat suara gitu kan, langsung pakai TikTok, Facebook, YouTube, live streaming. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, langsung jadi muammar ya. Ya, tergantung niat sih. Tapi apa niatnya kalau gitu? Kan gitu pertanyaannya kan. Yang nyetel-nyetel dirinya di ini ketika dia membaca Al-Qur'an begitu kan. Apa? Sulit kita niat itu untuk ini, untuk selain sombong itu ketika seperti itu. Iya. Apa di sini? Wala tafakhur ya. Wala tafakhur dan jangan sombong. Tafakhur itu artinya jangan sombong. Tafakhoro ya tafakhoru, tafakhuron, fakhri bukan fahri ya. Tafakhor di sini tafakhor. Jangan sombong bihifzika dengan hafalanmu. Jangan sombong. Misalnya dia lagi diskusi, ada temannya masih 1 juz, dia udah 40 juz gitu. 40 juz. Alah, itu lawan saya diskusi, masih 1 juz, enggak level. Nah, itu. Jadi itu tafakhor. Jangan kau sombong lil Quran untuk Al-Quran ka'annahu injazun syakhsiyun, seolah-olah engkau orang yang injaz. Injaz itu orang yang paling hebat ya, syakhsi. Injaz itu orang yang hebat ya. Orang yang paling hebat. Bal ahmadallahu alladzi wafaqaka lah. Akan tetapi engkau ahmadallaha ya, ahmadallaha. Engkau akan tetapi kau memuji Allah yang telah wafaqakallah, yang telah memberikanmu, mewakafkanmu hafalan itu. Ketika kita hafal banyak, ucapan kita apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ya gitu. Nah, ketika kita selesai makan, apalagi makan kita enak semua di sini kan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nah, ini gimana doa antum selesai makan? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itu dahsyat, itu dahsyat. Doa itu sangat dahsyat ya. Antum praktikan setiap hari itu dahsyat. Ininya, efeknya itu dahsyat. Dahsyat. Banyak doa-doa yang sangat dahsyat ya. Jadi jangan kita meremehkan. Ya. Kemudian selanjutnya, amsilatun min akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mustamindatu minal Qur'an. Ya, contoh-contoh dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disandarkan, maksudnya itu diambil atau disandarkan dari Al-Qur'an. Ya bunayya, hai anakku, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qur'anan yamshi 'alal ardi. Wahai anakku, sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah Quran yang berjalan di bumi. Alal ar berarti atas bumi. Ala itu berarti Rasul itu menempel bukan terbang. Jangan sampai mengatakan yamshi fawqal ar. Beliau itu berjalan di atas bumi, terbang jadinya ya. Alal ardi. Indama su'ilat as-sayyidatu Aisyatu radhiyallahu anha an akhlaqihi. Ketika ditanyakan Sayyidah Aisyah, ya, Aisyah radhiyallahu anha, kalau kita mengatakan radhiyallahu anha. Kalau orang Syiah mengatakan apa? Laknatullah 'alaiha. Laknat Allah atasnya, wa iyadzubillah ya. Siti Aisyah itu dikatakan finnar. Bapaknya finnar, Abu Bakar di neraka. Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, kemudian Hafsah, Muawiyah, finnar. Makanya tidak ada orang Syiah, orang Iran dan seterusnya itu namanya Abu Bakar, nggak ada. Namanya Umar nggak ada. Namanya Utsman nggak ada orang Syiah itu.
namanya apalagi Muawiyah. Oh, itu udah anggap najis itu nama Muawiyah. Apalagi Yazid. Oh, itu di atas najis itu Yazid. Yazid bin Muawiyah. Kenapa? Kenapa? Karena Yazid itulah yang membunuh Sayyidina Husain. Karena Yazid itulah yang membunuh Sayyidina Husain. Siapa Sayyidina Husain itu? Cucu Rasul. Ya. Yazid itulah yang membunuh Sayyidina Husain. Makanya orang Syiah itu pokoknya najis di atas najis lah nyebut namanya Yazid itu. Yazid bin Muawiyah. Makanya 6 nama itu haram bagi orang Syiah itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah kalau perempuan, Hafsah, kemudian Muawiyah, Yazid. Nah, itu haram semua itu bagi mereka. Kalau kita kalau kita, oh itu sunnah muakkadah itu. Nama Abu Bakar, nama Umar. Mereka dikit-dikit Ali namanya. Karena Syiah itu orang, apa di Syiah itu artinya? Ada yang tahu arti Syiah? Syiah itu pecinta. Apakah kita Syiah? Ya kita Syiah. Syiah itu kalau dalam segi bahasa pecinta. Kita Syiatul Rasul, kita itulah pecinta Rasul. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qasas, "Hadza min syi'atihi wa hadza min aduwwi." Ketika Nabi Musa pergi ke MMI. Nah, yang sana MMA. Apa tuh MMA? Ada kenal olahraga MMA? Yang tinju itu. Nah, Rasul datang nonton orang main MMA di Mesir. Ternyata yang main MMA ini nggak imbang. Orang Mesirnya badannya gede, berotot, kekar, semuanya gede dari bawah sampai atas gitu. Terus yang dilawan orang Israel yang krempeng, kurus, kecil. Kalau hitam kan enggak, orang Israel itu putih-putih. Apalagi pokoknya seperti itu. Dilawan, loh kok gini dan Nabi Musa ini mah mati orang Israel kalau diginiin gitu. Ada min syi'atihi, dan ini adalah Syiah, itu pecintanya. Maksudnya itu golongan dari Nabi Musa orang Israel yang dilawan orang Kipti. Nah, datang Nabi Musa terus ditampar orang Kipti itu, cetak, ditampar doang bentar. Bahwa kazahu Musa faqadu alaih. Maka Nabi Musa itu menamparnya orang Kipti yang gede badannya itu. Kamu bahwa kazahu Musa faqadu alaih. Maka Nabi Musa itu diadili. Dar kata Nabi Musa, mati dia orang Kipti itu langsung. Bayangin gimana kuatnya Nabi Musa itu. Orang Kipti yang paling kekar gitu. Ahli MMA-nya lah gitu. Petinju yang luar biasa. Diginiin sama Nabi Musa, dar. Mati. Ya, gimana kuatnya Nabi Musa? Maka dikatakan Nabi yang paling gede badannya, paling kekar, paling suspek. Nah, itu Nabi Musa. Yang paling suspek dari para Nabi seluruhnya itu Nabi Musa. Ditampar dar, nah, langsung beliau lari. Apa kata beliau? Beliau yang nampar. Apa kata beliau? Hada min amali syaiton. Nah, ini adalah perilaku syaitan. Padahal beliau yang nampar itu. Makanya sunnah kita melakukan kejahatan, ketika melakukan keburukan, kita menyalahkan syaitan itu sunnah. Bukan kan ini perlakuan dia salahkan setan. Ya dalilnya di Al-Qur'an. Nabi Musa nampar orang Kipti dar gitu. Sejak gini kata setannya, sejak kapan saya ini kan? Langsung hada min amali syaitan. Inilah perbuatan syaitan kata Nabi Musa. Hada min amali syaitan innahu aduwwum mubin. Sesungguhnya dia itu adalah musuh yang nyata gitu. Makanya kalau antum lagi jangan tiba-tiba ada depan ustadznya, "Kenapa kamu tidur waktu belajar?" Hada min amali syaitan, Ustaz. Ini adalah perbuatan syaitan. Ditampar langsung ustadznya, dedar. Ya enggak lah. Ya, seperti itu. Itu sunnah kita mengatakan dia amal setan ketika kita melakukan keburukan. Tapi setannya terzolimi nanti yang gituin. Gini kata setannya, ya Allah, nggak pernah saya nyuruh dia. Emang saya aja kaget lihat dia kata setannya kan. Apalagi yang korupsi 271 triliun itu. Mikir itu 7 triliunan, 7 turunan, gak habis itu 271 triliun. Gimana cara dia makan? Makanya setan tuh geleng-geleng tuh kayaknya tuh. Katanya setan ini. Ini mah katanya perilaku dia itu di atas saya ini. Oh, sampai iya bener, gimana cara korupsi 270 kemarin kan viral kan 271 triliun. Ini kayaknya ruangan ini nggak muat uang 271 triliun dengan catatan satu itu 100.000, satuannya itu 100.000, jejer semuanya sini tuh nggak muat 271 triliun itu. Terus gimana cara dia makan itu loh pertanyaannya. Saking serakahnya itu sampai setan tuh kayak geleng-geleng kayak itu. Katanya setan, saya nggak pernah nyuri kayak gini kata setan kan. Ya. Tapi sunnah kita mengatakan hadza bin amali syaitan. Ini adalah perbuatan syaitan. Ya, jadi apa yang dibahas tadi tentang orang apa?
Orang apa yang kita bahas tadi? Ya Syiah ya. Syiah itu artinya adalah penggemar. Makanya itu Syiah ya, iya Syiah. Syiah siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah Syiah Rasul. Apa? Pecinta Rasul. Tapi masih di sini orang Syiah ya. Syiah itu pembenci sahabat. Syiah itu artinya pembenci sahabat. Nah, Syiah itu artinya pencinta Ahlul Bait, tapi pembenci sahabat. Tapi ada golongan yang pencinta sahabat tapi pembenci Ahlul Bait. Kebalikannya. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tengah-tengah. Apa? Mencintai Ahlul Bait keluarga Nabi dan juga mencintai sahabat Nabi. Makanya ketika kita menyebut sahabat Nabi atau keluarga Nabi kita membaca apa? Radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, seperti itu. Makanya kalau kita temu orang an Aisyah jadi Siti Aisyah gitu. Gimana Aisyah gelarnya? Nah, kalau dibilang laknatullah berarti orang Syiah itu. Seperti itu. Radhiyallahu anha an akhlaqihi qalat kana khuluquhu al-Qur'an. Nah, kata Siti Aisyah, akhlak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akhlak Quran. Kemudian setelah itu akhlak dari Rasul yang terminta dalam Al-Qur'an al-afu. Apa itu al-afu? Maaf. Pemaaf. Apa bedanya al-afu dengan gofar? Apa namanya gofaro? Ada spidol. Bawa ya. Kalau al-afu itu artinya dimaafkan udah nggak ada bekasnya. Al-afu. Dimaafkan udah nggak ada bekasnya. Udah dimaafin banget, nggak diinget-inget gitu. Nggak kayak perempuan gitu. Antum dimaafin. Tapi diingat sampai kiamat gitu. Ketika antum salahnya sebesar zarrah, dia akan mengungkit seluruhnya. Dari sejak Nabi Musa nampar orang Kipti itu sampai sebelum Firaun tenggelam, semua diingat. Makanya pembaca sejarah terbaik itu adalah perempuan. Cek aja. Nanti kalau antum nikah ya, jangan pacaran. Ya seperti itu. Akan diingat seluruhnya gitu. Nah, berarti dia itu enggak afu di sana, dia gofar. Loh, emang kalau gofar itu diingat dia? Makanya ketika kita berdoa kepada Allah ketika puasa apa? Allahumma innaka afuun. Afuun. Ya, wahai Allah, ampunilah dosaku. Maksud ampuni yang enggak ada bekasnya. Kalau gofar astagfirullah itu ditutupi artinya. Nah, kita beristighfar itu dosa kita ditutupi. Kalau di laptop itu ditaruh nama di recycle bin. Nah, nanti pas hari kiamat itu ditampakkan semua dosa kita. Dosanya si Fahri ditampakkan, dosanya santri yang tidur waktu belajar gitu kan ditampakkan. Oh ini nih. Tapi udah di apa? Diampuni itu ditambah. Kalau al-afu nggak akan ditambahkan lagi seperti itu. Makanya akhlak Rasul itu al-afu, memaafkan dan tidak diungkit selamanya gitu. Kita memaafkan orang, saya maafin ya, maafin saya ya, iya. Tapi nanti pas udah ada salahnya sedikit, ente kayak kemarin aja kerjaannya. Nah, itu berarti ketika itu dia gak al-afu. Tapi kita itu berakhlak al-afu, memaafkan ya. Kalau punya hutang gimana, Tat? Apakah kita al-afu? Terserah antum. Kalau hutangnya ya 4.000 6.000 al-afu. Kalau 100.000 ya gofar. Kalau 1 juta tampar itu kan. Enggak. Kalau 1 juta ya gitu. Watasamuh, apa itu tasamuh? Toleransi. Toleransi. Ada temennya pakai kabirong, toleransi. Ada temennya pakai Allahumma ba'id, toleransi. Ada temennya pakai kunut, kita toleransi. Ada temennya nggak pakai kunut, kita toleransi. Ada yang tidak maulidan, kita toleransi. Ada yang maulidan, kita toleransi. Sebenarnya simple gitu. Simple, toleransi itu sangat penting. Tasamuh. Ada temennya nggak bisa pakai AC, kita apa kan? Kita keluarkan katanya. Iya. Ada temennya yang pakai AC nggak bisa tidur kalau nggak pakai AC. Kayak benar ini kan. Pokoknya kenapa di luar tidurnya? Karena di sini ada AC-nya, kalau di sana nggak ada AC-nya. Loh kok bisa di rumah itu 24 jam non-stop pakai AC. Jadi kalau saya keluar kalau nggak ada AC-nya itu bagikan pohon tanpa buah. Gitu. Serem kali. Nah, itu. Tapi ada temennya yang nggak bisa pakai AC, toleransi. Jangan sampai kamu ini, itu. Jangan sampai katakan seperti itu. Ya tengah-tengah aja. Kalau nggak bisa pakai AC, setel 25 derajat, gitu kan.
25 derajat kerasa nggak? Oh tidak doang ini. Yang kulit-kulit tebal semua ini nih. Ya. Jadi ya pokoknya antum diskusi lah. Jadi ya permasalahan itu ada dua kemungkinan. Pertama, sesuatu itu memang masalah. Kedua, itu nggak pernah kita diskusikan. Sesuatu yang sering didiskusikan itu bukan menjadi masalah. Ya, sesuatu yang sering didiskusikan nggak akan menjadi masalah. Makanya masalah itu banyak terjadi karena kita kurang interaksi, kurang diskusi, kurang diskusikan. Gitu. Makanya kita tuh dikit-dikit menyalahkan orang karena kita jarang diskusi. Makanya cara kita mengetahui lihat orang-orang debat-debat di TV itu, mereka itu nyantai aja gitu, nyantai, tenang. Kenapa? Mereka sering diskusi. Kita gak pernah diskusi dikit-dikit ngelihat perbedaan langsung. Ente ini, neraka, seru kan? Neraka aja semuanya ya, seperti itu. Jadi makanya dikatakan dalam kaidah itu apa? Iza qalla ilmuka kasurah ingkaruka. Jika sedikit ilmumu maka akan banyak ingkarmu. Dikit-dikit menyalahkan. Iza kasura ilmuka qalla ingkaruka. Dan jika banyak ilmumu maka sedikit ingkarmu. Nah, jadi cara kita mengetahui orang itu banyak ilmunya, dikit-dikit nyalahin berarti itu. Kalau dikit-dikit nyalahin. Tapi kalau dia itu banyak tasamuhnya, toleransinya, itu dia itu banyak ilmu. Tapi dengan syarat di sana dikit-dikit toleransi, nyembah kubur toleransi, kemudian apalagi syirik toleransi enggak. Ahlus sunnah wal jamaah itu di tengah-tengah ya, di tengah-tengah. Khairul umuri ausah Tuhan. Ada golongan yang dia itu dikit-dikit menyalahkan ya, dikit-dikit menyalahkan. Itu dikenal itu di zaman Sayyidina Ali itu Khawarij. Khawarij itu dia tuh memakai dalil Al-Quran dan Sunnah. Khawarij itu bahkan pemimpin yang membunuh Sayyidina Ali, siapa pembunuh Sayyidina Ali itu? Abdurrahman Al-Muljam namanya, pembunuh Sayyidina Ali. Abdurrahman Al-Muljam itu penghafal Quran. Penghafal Quran dia membunuh Sayyidina Ali itu. Penghafal hadis Nabi saya yang membunuh Sayyidina Ali. Tapi dalam pikirannya apa? Sayyidina Ali itu sudah kafir. Kenapa? Tidak berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah. Dia berdalil apa? Apa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dan siapa yang berhukum kecuali dan tidak menggunakan hukum Allah, maka dia telah kafir. Sayyidina Ali dikafirin itu oleh orang Khawarij. Ada golongan lain, dia tuh tasamuhnya itu terlalu gitu. Dikit-dikit. Ya, kenapa orang ini dia nggak pakai jilbab? Ya, mungkin itu ada dalilnya, gitu kan. Loh, orang ini dia itu telanjang, ya mungkin ada dalilnya gitu. Dikit-dikit ada aja dalilnya gitu. Nah, itu orang yang agak ke kiri. Nah, yang tadi itu terlalu ke kanan. Nah, orang Khawarij itu terlalu ke kanan banget. Nah, kalau orang yang tadi itu ke kiri banget. Nah, orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada di tengah. Khairul umuri ausa Tuhan. Bahkan Sayyidina Ali dibunuh sama orang penghafal Quran. Bayangin aja. Penghafal Quran yang membunuh Sayyidina Ali. Kenapa? Yaitu mereka sedikit-dikit menyalahkan, mengkafirkan. Dan itu Khawarij. Ya, seperti itu. Terus kita lanjutkan at-tasamuh ya. Indama nazala qauluhu ta'ala khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ya, khudhil afwa, ambillah al-afwa, maafkanlah maksudnya orang. Wa'mur bil 'urfi, dan perintahkan al-'urfi dengan yang ma'ruf, wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang tidak mengetahui. Surah Al-A'raf 199. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam khairu misalin fil afwi an man asaa ilaihi. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh di dalam memaafkan itu dari orang-orang yang yang berbuat buruk kepada beliau. Wa huwa yaumu fathi Makkah yaqulu li Quraisyin izhabu fa antum at-tulaqa'u. Bukti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang pemaaf ketika Fathul Mekah. Ketika Fathul Mekah. Ketika Fathul Mekah itu sebenarnya Rasul itu bisa itu membantai orang-orang yang telah menzolimi beliau ketika di Mekah dulu. Bayangin aja, yang ketika Rasul sholat dilemparin ini isi unta. Gimana itu?
Tiba-tiba nanti Fahri sholat di sini, Allahu Akbar. Nah, dilempari oleh bukan kotoran unta, apa isi unta itu loh. Apa bahasa yang kita jeroan unta itu. Mulai dari ususnya, jantungnya, ininya itu dilemparin. Itu udah di ini kan bukan utuh tapi udah di bejek-bejek gitu apa bahasa kita itu. Udah di udah dikobok-kobok gitu, dilemparin. Wah, kata Fahri awas nanti ya. Gitu. Kalau Rasul enggak, udah maafin. Karena dia orang tidak mengetahui. Itu berat, teorinya gampang. Gampang, tapi berat. Bak buktinya, itu ketika zaman Andalusia runtuh, Real Madrid, Barcelona, Granada, apalagi Cordoba, Valencia, itu negeri-negeri Islam itu. Valencia, Cordoba, Madrid, Catalonia, kemudian apa lagi? Pokoknya klub-klub Barcelona, klub-klub di Spanyol itu adalah tempat Islam dulu. Ketika itu dihancurkan Andalusia oleh kerajaan Katolik. Apa yang terjadi? Mereka dibantai. Orang-orang Islam di Spanyol itu dibantai. Ada dua pilihan. Kalau engkau tidak masuk ke Katolik, keluar dari Spanyol. Tapi anakmu nggak boleh dibawa. Itu. Saya dia punya anak 11. Dia ambil anaknya 11, kemudian orang tuanya dikasih pilihan. Ente masuk Katolik, anaknya wajib masuk Katolik. Anaknya wajib masuk Katolik. Ente mau masuk Katolik atau keluar? Nah, kalau minta keluar, diantar keluar. Tapi ntar di tengah jalan dibunuh. Nah, makanya di Spanyol sekarang tuh nggak ada masjid. Di Spanyol tuh nggak ada masjid, nggak ada orang Islam di Spanyol. Gimana si Yamal? Nah, gitu kan pertanyaannya. Yamal itu Islam apa bukan Yamal? Islam. Nah, udah karena sekarang itu Spanyol itu udah menuju ke liberal yang nggak punya agama gitu. Dia mulai ke institusi ateisme, bodoh amat dia sekarang pada agama. Itu sejarahnya Spanyol. Padahal Spanyol itu dulu tuh daerah Islam itu Spanyol tuh. Daerah Andalus. Makanya pengarang Alfiyah, tuh Alfiyah kan? Namanya Ibnu Malik Al-Andalusi. Itu adalah Imam Malik, bukan Imam Malik ibn Anas, tapi Imam Malik Andalusi, orang Spanyol. Pengarang dari Alfiyah. Apalagi Ibnu Hazm, itu orang Andalus. Siapa lagi? Ibnu Arabi. Tahu Ibnu Arabi? Itu orang Maroko, tapi beliau darah Spanyol. Yang mengelilingi dunia Ibnu Batutah. Itu beliau itulah orang Spanyol, tapi dari Maroko. Nah, makanya orang-orang Spanyol yang Islam itu penjelajah. Itu penjelajah dunia. Maka tapi kita kenal di pelajaran kita yang mengelilingi dunia pertama kali namanya siapa? Siapa pengelilingi dunia pertama kali dalam yang kita kenal di sejarah? Christopher Columbus. Nah, itu yang menemukan benua Amerika dan seterusnya. Tapi dalam Islam itu dikenal yang pertama kali mengelilingi dunia itu namanya Ibnu Battuta. Dari umur 20 tahun dia udah keliling dunia. Siapa di atas umur 20 ini? Kita masih keliling Sulawesi saja gitu kan. Kalau Ibnu Battuta umur 20 itu udah keliling dunia. Pertama, umur 20 langsung beliau pengen menjelajah dunia. Langsung pergi ke Mesir dari bagian Selat Gibraltar. Itu pergi ke Mesir, habis Mesir ke Mekah, habis Mekah ke Yaman, habis Yaman ke Iran, habis itu pergi ke Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Kirgistan, yang Tantan itu. Jalan ke India habis itu, habis India makanya Selat Malaka. Itu Ibnu Battuta itu nyampe ke Selat Malaka, ke Aceh, ke Malaysia, ke Sumatera, naik ke atas ke Cina. Itu keliling dunia. Itu apa namanya? Ibnu Battuta, umur 20 tahun berjalanan ya. Kita umur 20 tahun gimana? Mondok gak betah. Gimana itu mau ngikuti jejak dari Ibnu Battuta. Ya makanya nggak betah-betah lihat Ibnu Battuta gitu. Ya, gimana itu perjalanan berbulan-bulan di Ibnu Battuta. Tapi yang kita kenal, yang kita kecil dikenalkan bahwasanya yang mengelilingi dunia itu nama Christopher Columbus. Padahal Christopher Columbus itu dialah yang pertama kali yang memperkenalkan Eropa menjajah Amerika. Itu Christopher Columbus yang pertama kali menjajah, itu Christopher Columbus, bukan yang pertama kali menjelajah, tapi pertama kali menjajah.
Christopher Columbus. Kalau yang pertama kali masuk ke Indonesia, orang Belanda siapa namanya? Cornelis de Houtman. Ya, pertama kali dia mendarat di Banten. Itu lain sejarah, itu panjang nanti. Yaitu izhabu, kata Rasul ketika Fathu Mekah, ketika itu Rasul sudah membebaskan Mekah. Orang-orang yang menyakiti Rasul takut ketika itu. Jangan-jangan Rasul nanti datang ke rumah saya membantai. Datang Rasul nanti ini dan seterusnya. Apa kata Rasul? Izhabu fa antum at-tuloka. Ya. Pergilah kalian, sesungguhnya kalian itu loka dibebaskan. Dibebaskan. Ini teorinya seperti ini. Tapi bayangkan teori tragedi Poso. Ini belum ada yang tahu ini tragedi Poso. Tahu tragedi Poso ya, seperti itu. Tragedi mana lagi? Sampit. Tragedi Sampit Madura versus Dayak itu. Dibantai-bantai itu orang-orang. Kalau udah mereka menang pada saling bantai. Kalau Rasul seperti itu, memaafkan. Kemudian sifat Rasul selanjutnya Ar-Rahmah, penyayang. Qala Allah Ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surah Al-Anbiya gitu. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali rahmat bagi seluruh alam. Alamin di sini itu artinya itu seluruh alam. Alam itu banyak, dimensi artinya alam itu. Seluruh dimensi. Dimensi itu banyak. Bahkan menurut penelitian sekarang itu dimensi itu ada 6 dimensi. Tapi Allahu a'lam berapa banyak dimensi itu. Tapi dimensi itu banyak. Ada dimensi manusia yang 3D itu 3D, dimensi kita. Ada dimensi 4, mungkin apakah itu dimensi jin, dimensi 5, apakah itu dimensi malaikat dan seterusnya. Dan tapi Rasul itu dikatakan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh dimensi alam. Ya, seperti itu. Suratul Anbiya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam rahiman hatta ma'a a'daihi. Rasul itulah rahiman. Maha rahim itu penyayang. Hatta ma'adaihi, walaupun bersama dengan musuhnya. Ya, itu berat loh. Kita kasih sayang sama musuh itu berat. Berat sekalian tuh kasih sayang sama musuh itu. Fakaifa bik, ya. Fakaifa biki, bagaimana dengan engkau ya hafidhatal Quran, wahai penghafal Quran. Antakuna qasiyatan ma'a man haulik, ya. Apakah engkau itu qasiyah? Qasiyah itu artinya itu enggak bermaaf. Batu apa bahasa itu tuh keras kepala. Ma'a man haulik, orang yang di sekitarmu. Seperti itu. Apakah engkau menjadi orang-orang yang ini wahai penghafal Quran? Orang-orang yang qasiyah. Qasiyatan fi qulubihim. Keras kepala, membatu udah pokoknya nggak bisa dibelokkan. Udah AABB, qasiyah seperti itu. Kemudian hanya risalatun ilal hafiz, surah maksudnya itu pesan-pesan kepada penghafal Quran. Ya bunayyal goli, wahai anakku yang al-goli, apa goli? Gol itu mahal, berharga. Iza aratta antakuna kedwatan fil akhlaqi fanzur fil Qur'ani was'al nafsak. Jika engkau pengen menjadi contoh dalam akhlak itu, maka pandanglah Al-Qur'an. Was'al nafsak, dan juga tanyakan pada dirimu. Hal ana shadiqun fi qawli wa fi'li kama ya'muruni Al-Qur'anu? Apakah aku termasuk orang yang jujur dalam perkataan dan perbuatan sebagaimana Al-Quran itu memerintahkanku? Hal atasamahu ma'aman asa'a ilayya wa a'fu anhum talaban limardatillah. Apakah aku itu toleransi bersama, masih itu memaafkan orang-orang yang toleransi bersama orang-orang yang berbuat buruk kepadaku, dan aku memaafkan mereka tolaban karena mencari ridho Allah? Hal uzhiru ar-rahmata wa tawadhu'a fi ta'amuli ma'al akharin? Apakah aku menampakkan kasih sayang wa tawadhu dan juga tawadhu fi ta'amuli ketika aku berinteraksi ma'al akharin bersama dengan yang lain? Qala ahadul masyayikh li talibihi yauman, berkata seorang guru kepada muridnya pada suatu hari,
Ya bunayya hibdul Qur'ani syurfun 'azimun. Wahai anakku, menghafal Quran itu adalah kemuliaan yang besar. Lakin akan tetapi al-amalu bil Qur'ani huwallazi yaj'alu qalbaka mausulan billah. Akan tetapi beramal dengan Quran itu dialah yang menjadikan hatimu itu mausul. Mausul itu apa? Mausul itu berasal dari kata wasola. Wasola itu terhubung, menghubungkan. Makanya ketika kita nelpon, bahasa Arab nelpon itu apa? Ittasola yattasilu. Nah, itu artinya menelpon, maksudnya menghubungkan. Orang yang berhubungan juga namanya tawassul. Ya. Tawassola ya tawassalu tawassulan. Ya, itu. Tawassulan itu berhubungan billah. Jadikanlah hatimu itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. In'ikas wa ta'ammul. In'ikas di sini itu sebenarnya artinya itu kebalikannya, tapi kalau terjemahkan kebalikannya nggak cocok. In'ikas itu di sini artinya itu uh, pancaran ya. Pancaran alias motivasi ya. Wa ta'ammul, ta'ammul itu lebih ke ini motivasi juga harapan. Kaifa taj'aluka ayatan misla innamal mu'minuna ikhwah ta'idu an-nazru fi alaqatik ma'a zumalaik fil hifz. Bagaimana engkau menjadikan taj'aluka ayatun ya. Bagaimana ayat itu menjadikanmu seperti innamal mu'minuna ikhwah? Innamal mu'minuna ikhwah hanyalah orang beriman itu adalah saudara. Bagaimana ayat Al-Qur'an itu merubah dirimu? Sebagian dalam Al-Qur'an maksudnya. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah orang beriman itu adalah bersaudara. Ta'idu an-nazru fi alaqatika. Pandangan itu apa ta'idu? Ada ya'idu. Kembali fi alaqatika dalam hubunganmu ma'azumalaik bersama dengan teman-temanmu dalam menghafal Quran. Maksudnya apa di sini? Pandangan manusia itu tertuju pada menghafal Quran itu. Pandangan manusia tertuju pada penghafal Quran. Jadi ketika penghafal Quran itu akhlaknya buruk, pandangan manusia langsung tertuju pada dia. Kalau orang nggak penghafal Quran, akhlaknya buruk, nggak terlalu sama orang, nggak terlalu dipantau gitu. Tapi kalau penghafal Quran, akhlaknya buruk terpantau, langsung seluruh mata melihat dia. Makanya hati-hati seperti itu. Apalagi ini ma'azumalaik bersama dengan teman-temanmu dalam menghafalkan Al-Quran. Hal asbahta ta'abbara 'anil Qur'ani fi af'alik ma'ahlik wa mu'allimik. Apakah engkau telah menjadi ta'abbur, orang yang berbakti ya, 'anil Qur'an dari Al-Qur'an fi af'alik di dalam perbuatanmu, ma'ahlik bersama dengan keluargamu, wa mu'allimik dan juga bersama dengan gurumu. Maksudnya apakah engkau berbakti kepada keluargamu dan juga gurumu ketika engkau sudah menjadi penghafal Quran? Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa itu? Hal taro, oh iya. Hal dikit lagi ya. Hal taro nafsaka masalan lil ayah. Apakah engkau melihat dirimu seperti dalam ayat wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, dan sungguh kami telah menjadikan mereka itu imam-imam yahduna bi amrina, yang memberikan petunjuk bi amrina dengan perintah kami. Nah, di sini ada doa khotami ya, doa khotam Quran. Allahumma ja'alna ya. Ya Allah, jadikanlah kami mimman yahfadzuna al-Qur'ana, yang menghafalkan Al-Qur'an, wa ya'maluna bih, dan beramal dengannya. Wa mimman tuziru alaihim akhlaqahu, dan di antara orang-orang yang tazahhara, yang menampakkan atas mereka akhlaqahu fi kulli khutwatin min hayatihim. Di setiap khutwah. Khutwah itu artinya langkah, min hayatihim. Ij'alna ya Rabbi. Ij'alna ya Rabbi. Ya, jadikanlah kami wahai Tuhanku min ahli Quran. Jadi menjadi ahli Quran, keluarga Al-Quran. Alladzina hum ahlukuka wa khassatuk ya. Yang mereka yang menjadi keluargamu, wa khassatuk, dan juga kekasihmu. Wa waffiqna an nakuna qudwatan fil akhlaqil hasanati kama amartana fi kitabikal karim. Nah, dan berikanlah kepada kami wa waffiqna, dan berikanlah taufik kepada kami ya. Li'anna nakuna qudwatan, supaya nakuna
kami menjadi kedua contoh bil akhlaqil hasanah, contoh akhlak yang baik. Kama amartana, sebagaimana engkau memerintahkan kami fi kitabikal karim, dalam kitabmu yang mulia. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan al-waqt qad intaha, mungkin basyarah nahtatimu bil hamdalati. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati. Yang ngantuk duduk, yang ngantuk duduk. Ngantuk duduk. Waduh.